Yang sesi pertama ini insya Allah kita membahas arah, tujuan, target, dan kurikulum pendidikan Islam. Di bagian awal insya Allah kita membahas tentang hakikat manusia. Biasanya kalau bicara pendidikan, nah yang dididik ini kan manusia. Kalau kita salah mengenali objek yang kita didik, salah memahami tentang manusia, maka bisa salah di dalam kita melakukan proses untuk pendidikan itu. Manusia sendiri itu ada dikarenakan memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang tercampur, yakni antara laki-laki dan perempuan. Nabtali, kami akan mengujinya. Faja'alnahu sami'an basira, maka kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Ini hakikat manusia ya begitu. Allah bikin untuk diuji. Nah, di dalam Al-Qur'an manusia ini disebut dengan istilah insan, ya, ada 65 kali disebut ya. Kemudian ada ins 18 kali, pakai nas itu 243 kali, unasun 5 kali, basyar 36 kali, dan juga istilah Bani Adam. Nah, tiap penyebutan ini kenapa berbeda? Itu ada dijelasin oleh profesor kami itu. Yang pertama, kenapa disebut insan atau ins? Itu karena manusia punya potensi untuk berkembang kepada kebaikan dan keburukan, sehingga kita tugasnya adalah mengembangkannya ke arah kebaikan. Tidak ada orang yang tidak bisa dikembangkan, bagaimanapun mungkin kondisinya. Tinggal persoalannya ada yang perlu waktu lambat, ya, ada yang perlu waktu lebih lambat lagi, ya, ada yang cepat. Insya Allah semua bisa berkembang. Kemudian disebut nas atau unasun. Ini bentuk jamak dari insan, itu karena manusia cenderung untuk hidup berkelompok, jadi tidak bisa sendiri berteman, ya. Ini juga nanti ketika ada orang tua ingin mengurung anaknya tidak boleh bersosialisasi, ini berarti tidak sesuai dengan ya hakikat penciptaan manusia. Manusia memang ingin berteman. Kemudian disebut basyar. Ini menunjukkan ada unsur fisik biologis. Yang ini juga menjadi salah satu yang harus diperhatikan di dalam pendidikan. Dan disebut dengan Bani Adam, itu menunjukkan manusia sebagai makhluk termulia di antara makhluk yang lain. Di manusia ini begini, potensi-potensinya bisa kita upayakan untuk dikembangkan. Nah, arah pendidikan Islam ini kemana? Arah ini kan seperti kompas, ya. Beda dengan tujuan. Misalnya tujuannya kemana? Oh, ke Mekah. Maka arahnya kemana? Oh, arahnya ke arah barat. Nah, di arah itu menunjukkan ya sesuatu yang memandu proses pendidikan, orientasinya kemana. Nah, dalam Islam kita bisa lihat bahwasanya pendidikan Islam itu punya arah vertikal, yakni ke atas, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, menjadi ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melakukan proses arahnya ya mesti ke sini. Kemudian yang kedua itu arah horizontal, manusia itu mestinya menjadi berkah bagi semesta alam. Ini hablum minan nas, ya, apa? Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, dalam ungkapan begitu. Sebaik-baik orang itu adalah sebaik-baik yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Hingga dua hal ini perlu dikembangkan dan menjadi arah pendidikan dalam Islam. Ini bisa kita lihat ya ungkapan para ulama, misalnya kalau arah yang vertikal ini di Al-Hikam ya Imam Ibnu Athaillah. Beliau katakan al-ilmu in qaranathul khasyatu falaka. Ilmu itu jika dibarengi dengan rasa takut kepada Allah. Jadi ini kaitannya ke atas. Falaka, maka ilmu itu akan memberikan kemanfaatan bagi engkau, keberuntungan. Wa illa fa'alaika. Jika tidak demikian, maka dia akan memberikan kesengsaraan. Jadi bencana yang awalnya tidak ngerti semakin jahat. Pengetahuannya digunakan untuk memperlancar kejahatan. Semakin tahu dalil semakin mudah untuk menghalalkan
apa yang tidak Allah ridhoi. Karena apa? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini peran manusia ke sesama manusia yang tadi arah horizontal tadi. Ini di kitabnya Imam Ibnu Abid Dunya ya, penggalan dari riwayat yang panjang, wa qad ijtama'al fuqaha, dan para fuqaha telah bersepakat ala qauli Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perkataan Nabiullah, yakni ini Nabiullah Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuns, dan dia telah menjadikan aku diberkati dimanapun aku berada. Surah Maryam ayat 31. Ditanyakan ma barokatuhu til, apa barokahnya itu? Jadi dijadikan sebagai berkah. Tadi kan pendidikan itu tadi ke atas supaya jadi hamba Allah Ta'ala secara mendatar atau horizontal supaya memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Apa keberkahannya manusia itu? Kalau ini Nabiullah Isa, keberkahannya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar aina makana. Yakni beliau ini amar ma'ruf nahi mungkar dimanapun beliau berada. Barokah itu di situ. Kita dapati di dalam sejarah ya, Tarikh At-Tabari juz 3 halaman 159. Ini perkataan atau pertanyaan Rustum kepada utusannya Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas, yakni Rib'i bin Amir. Ditanya, "Maja abikum?" Apa yang membawa engkau ke sini, ini apa? Dengan pasukan itu. Maka jawaban Rib'i, "Allahu ibta'atsana." Allah yang mengirim kami. Wallahu ja'a bina linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah datang bersama kami untuk apa? Mengeluarkan ya, agar kami mengeluarkan siapa yang dikehendaki oleh Allah dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan pada Allah semata. Ini fungsi apa? Fungsi manusia, hakikat manusia itu di situ. Sehingga pendidikan ini harusnya bisa menjadikan manusia seperti ini. Dia mengemban misi sebagai manusia, yakni sebagai hamba Allah Ta'ala, dan sebagai istilah lainnya disebut khalifatullah dalam makna sesuatu yang memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah. Tugasnya merasa betul ini Rib'i bin Amir memang diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah Ta'ala itu untuk dakwah ini. Pendaqid dunya ila sa'atiha, mengeluarkan hamba Allah dari sempitnya kehidupan dunia kepada lapangnya kehidupan. Lapang, sa'ah. Lapang itu ketika hidup memang ya hanya bisa dengan Islam. Wa min jauril adyan ila adlil Islam, dari kesewenang-wenangan agama-agama ya, sistem hidup kepada keadilan Islam. Karena itu ada perkataan Syekh Ahmad Al-Qasas hafizahullahu taala, "Ina yub'atsu syakhsun li'adai muhimmatin." Ketika seseorang itu diutus untuk menunaikan suatu tugas, fayu'addi ghairaha bimuntahan najah, kemudian dia justru melaksanakan selain tugas itu dengan hasil yang paling sukses, muntahan najah, puncak kesuksesan dia dapat, tapi dia lakukan selain tugas, fa'innahu yakunu fashilan, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang gagal. Sehingga pendidikan ya sama ini. Apa sih tujuannya? Apa arahnya itu? Ketika yang terjadi justru yang lain ya gagal. Malam taj'al qadiyataka fi hadhil hayati musara'atal batil wa ihqaqal haq fil ard. Selama engkau tidak menjadikan persoalan hidup engkau dalam dunia ini adalah menentang kebatilan dan merealisir kebenaran di bumi ini, fa anta fasyil, maka engkau itu gagal. Karena apa? Tugas utama manusia itu ya, sebagai Abdullah, sebagai Khalifatullah, itu istilah sebagian cendekiawan ya. Mahma ahrazta min syahadatin aliyah, bagaimanapun engkau mengumpulkan ya, ijazah-ijazah yang tinggi, wa markazin marmuq ya, posisi yang penting engkau dapatkan, wa ailatin hamimah, keluarga yang ramah hangat, wa manzilin rahib, dan rumah yang lapang menyenangkan, semua dapat. Gelar tertinggi, kedudukan penting, keluarga harmonis, rumah lapang, kurang apa lagi. Wa mahma shallaita wa sumta, meskipun engkau itu sholat dan engkau puasa, maka ini tetap gagal. Li'annaka lam tu'addi al-wadhifatal lati ibta'asta fil hayati min ajliha, karena engkau tidak menunaikan tugas yang engkau itu hidup itu dikarenakan tugas ini. Ini
penting untuk ditancapkan di benak para santri, para siswa itu ya. Hidup itu untuk itu. Arahnya itu loh, supaya arah hidup jelas. Karena itu kita dapati ya, para sahabat didikan Nabi itu ya, mereka itu senang berjuang itu. Ada yang senang, bahkan enggak sampai Khalifah Umar itu melarang sahabat keluar dari Madinah. Karena apa? Karena sahabat itu senang untuk misalnya melakukan ribat, berjihad, pergi untuk apa? Dalam rangka tugas ini mengemban Islam. Nah, sekarang tujuannya apa pendidikan itu? Tujuan pendidikan kalau tadi arahnya tadi ya, ini tujuannya adalah membentuk insan kamil. Ini istilah di beberapa literatur. Manusia sempurna, meskipun sempurna di sini saya kasih tanda petik karena tidak ada yang sempurna tanpa cacat. Ya ada cacatnya ada. Yang beriman, berilmu, dan beramal soleh. Gimana itu? Yang pertama ya kepribadiannya kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu terbentuk dari pertama pola pikir Islamiyah, ya, akliyah Islamiyah. Yakni ketika dia menghukumi suatu fakta, melihat suatu pendapat, maka dia bisa hukumi dengan akidah Islam. Ini benar, ini enggak. Ya, sehingga dia punya pemahaman atau persepsi khusus yang persepsinya itu didasari dengan akidah Islam. Di pola pikir Islamiyah itu begitu, pola pikir Islam. Apapun persoalannya dia lihat dari sudut pandang Islam. Kemudian yang kedua punya nafsiyah Islamiyah, yakni bagaimana dia mengatur kecenderungannya. Dia ingin manusia itu kan ada kebutuhan jasmani, ada naluri yang itu menuntut pemenuhan. Dia lapar, ya, dia ghorizahnya naik, ya, dia ingin mendapatkan pengakuan dan sebagainya. Semua itu kan ada pada diri manusia. Jadi persoalannya bukan sekedar ini baik apa enggak, yang itu masuk dalam akliyah Islamiyah, tapi persoalannya dia mau dia lakukan apa enggak, dia cenderung kemana. Nah, ketika semua kecenderungannya itu diatur, ya, didasari dengan akidah dan syariat Islam, maka itulah ya nafsiyah Islamiyah. Jadi rasa senang dia, rasa benci dia, itu dia standarisasi dengan akidah dan syariat Islam. Oleh karena itu kita bisa dapati orang-orang yang awalnya belum Islam, seperti ada namanya khonsa ya, yang awalnya saudaranya itu meninggal, ya. Dia itu ahli syairnya itu sangat sedih, ingin bunuh diri. Tetapi ketika sudah masuk Islam, beliau punya suami dan putra-putra. Meninggal di dalam peperangan, ya, beliau justru Alhamdulillah yang telah memberikan kemuliaan kepadaku dengan syahidnya mereka. Dan aku ingin kelak dikumpulkan oleh Allah di dalam naungan rahmatnya bersama mereka. Tidak ada lagi itu yang kesedihan luar biasa karena ditinggal, bahkan ini suami dan anak-anak. Tapi saudara ya meninggal sebelum dapat pemahaman Islam, dia sedih luar biasa. Dan nafsiyah itu begitu. Sesuatu kadang dia tidak senangi, tapi ketika dia dapat pemahaman yang benar, dia jadi senang. Nah, itu nafsiyah diatur, ya. Senang ndaknya, benci ndaknya dia cenderung atau tidak terhadap sesuatu, dia standarisasi dengan Islam. Pendidikan itu dua ini tujuannya, dari sisi kepribadian, gimana agar siswa itu senang dengan sesuatu yang Allah senangi, senang dengan sesuatu yang syariat suruh, benci dengan sesuatu yang dibenci oleh syariat. Ini semua bisa diarahkan insya Allah. Cinta dan benci itu ada yang sifatnya tabi'i. Tabi'i artinya tidak bisa lah manusia itu mengendalikan. Ada yang sifatnya ikhtiari, ya, hubbun ikhtiari, kecintaan yang bisa diupayakan. Ya, berusahalah mencintai sesuatu yang Allah cintai. Iman, kemudian kufur, itu kan bisa diupayakan. Tumamah bin Usal misalnya, ketika datang kepada Nabi itu berniat mau membunuh Nabi, benci betul kepada Nabi. Tapi begitu masuk Islam dia katakan tidak ada wajah, ya, di dunia ini yang lebih kucintai dari wajah engkau. Beberapa orang sama seperti itu. Awalnya membenci betul kepada Rasulullah, tapi dapat pemahaman yang benar, akhirnya sangat mencintai Rasulullah, bahkan lebih dari kecintaan kepada dirinya sendiri. Pendidikan itu mestinya begitu. Tidak senang menghafal, akhirnya jadi senang. Tidak senang belajar, akhirnya jadi senang. Harapannya begitulah. Kemudian yang kedua, ya,
Manusia yang dalam tanda petik sempurna ini tadi kepribadiannya kepribadian Islam, dia punya bekal dengan ilmu dan pengetahuan ya sains yang berhubungan dengan kehidupan, sehingga tidak sekedar yang pertama hamba Allah saja ya, tapi dia juga punya bekal untuk mengatur kehidupan dia sendiri dan memakmurkan bumi ini. Dua inilah. Terus bicara target. Ya, target kalau tujuan itu adalah hasil akhir yang ingin dicapai, sifatnya masih umum dan ideal. Kalau tadi kepribadian Islam punya banyak kemampuan untuk hidup di dunia, itu tujuan masih umum. Nah, kalau target itu adalah sasaran spesifik yang jadi anak tangga menuju tujuan. Kalau arah tadi ya lebih umum lagi, misalnya mau ke Mekah ya, naik haji ya, targetnya ya bisa sasaran spesifik, nabung dulu sebulan sekian misalnya. Nah, target pendidikan gimana? Ini masih bisa disimak khawatirnya. Alhamdulillah masih Okay. Jelas nggih? masih dan jelas. Khawatirnya ngomong sendiri. Oke. Insya Allah jelas Ustaz. Kalau bicara target itu bisa kita sebelumnya kita pahami dulu ini perkataan Imam Abdullah bin Al-Mubarak ya, 4181 Hijriah. Beliau katakan awalul ilm an-niyah. Awal ilmu itu niat. Jadi langkah demi langkah untuk jadi tadi. Jadi niatnya dibenerin. Tumal istima'. Kemudian istima'. Istima' itu memperhatikan. Kalau Al-Asma'i mengatakan awal ilmu itu adalah as-som, diam. Sehingga ahli nahu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu beliau katakan setahun beliau itu belajar untuk diam. Karena awal ilmu itu belajar diam. Ini penting. Ini yang kadang di anak-anak ini agak kurang ya. Ribut aja di kelas biasanya. Belajar diam. Jadi kalau Abdullah bin Mubarak itu awal itu niat, kemudian belajar memperhatikan. Memperhatikan tentu include di dalamnya itu diam. Sehingga pengelolaan ini kalau kita baca di kitab-kitab adab, diam ini penting ya. Sampai kalau murid tidak diam, gurunya yang diam. Mestinya begitu. Guru baru berkata ketika murid memperhatikan. Cuma ini kadang berat ya, apalagi di zaman sekarang ya. Sering melihat debat di TV One ya, yang sama-sama narasumber, sama-sama bakal kekerasan, sama-sama ngomong. Moderator nggak dengerin. Ini adab yang kurang bagus dalam pendidikan ya. Mestinya adab paling mendasar ini para narasumber di televisi itu paham. Itu melatih nggak bagus di dalam pendidikan. Kalau orang Jawa adu padu. Istima ya. Jadi lihati itu. Kalau siswa aja belum bisa memperhatikan, berarti level ini belum, target ini belum. Tumal faham, kemudian baru faham. Perhatikan, fahami. Sudah memperhatikan, ada aja yang tidak faham. Ya, apalagi di zaman gadget begini. Kita punya murid tuh, tampilannya rambutnya kayak apa yang ada di game itu. Kita jelasin, ya, diem dia sudah diem. Tapi begitu ditanya tidak faham lalu. Ya. Mungkin dia pikirannya ke lain, dianggapnya kita karakter dalam game atau apa enggak tahu gitu. Sehingga ini penting, setelah perhatian enggak cukup, tapi faham enggak. Tumal hifdzu, kemudian hafal, paham hafal. Karena itu para sahabat Rasul, mereka itu tidak menambah ya, mengkaji Al-Qur'an dari 10 ayat hingga mereka faham untuk cara mengamalkannya, mereka bisa amalkan. Hafal, tambahi lagi ya. Walaupun kita di pondok sini karena mengadopsi di Baron ya, kalau kami ada ikut bantu-bantu di pondok sini itu hafalannya bil ghaib. Jadi hafal terus lah 30 juz hafal, baru nanti di mutqinnya dicek lagi. Tsumma al-amal, kemudian amal, mengamalkannya. Jadi kalau sudah paham apalagi hafal mesti diamalkan. Nah, ini yang dalam pembelajaran di Indonesia ini enggak ternilai di sini. Orang sholat apa enggak, santri apa siswa itu enggak jadi masuk penilaian. Tsumma an-nashru, kemudian menyebarkan. Jadi kalau seperti ini lengkap insyaallah, orang dia niatnya benar, memperhatikan, faham, hafal, mengamalkan sampai dakwah. Para ustadz sekalian rahimakumullah. Nah, ini target kelas 1 sampai dengan 3 ini bisa kita bikin begini ya. Nanti para ustadz bisa sesuaikan aja lah. Target ini kan tujuan-tujuan antara tadi. Yang kita maunya ke arah yang benar, besar, punya tujuan yang umum. Nah, targetnya disesuaikan. Kalau kami di sini ada juga sekolah SD ya. Kelas 1 sampai 3 ini secara keinginan kita itu belajar
mengembangkan potensi dasar untuk berbicara. Kalau diam tadi sudah di awal lah, berbicara ini mulai TK, mengungkapkan gagasan. Kalau sekarang lagi rame artikulasi. Dilatih oleh siapa itu? Gibran, latih orang untuk debat, tidak tahu gimana ya. Latihan berbicara itu penting supaya dia itu punya pikiran, punya keinginan, itu mampu artikulasikan dengan benar, berbicara dengan baik, tertata. Ini keterampilan dasar mestinya ya. Ini kadang sampai level sudah terlanjur naik ya, SMP, SMA, kadang mahasiswa juga berbicara aja tidak tertata. Mau ngomong apa itu loh. Harusnya kan ditata dengan baik. Kalau di matematik itu ada algoritmanya. Ngomong apa dulu, baru itu setelah itu apa, supaya tidak muter, sehingga akhirnya yang dengar tidak paham. Ini mulai TK, tentunya hal-hal yang sederhana dulu lah. Kemudian membaca. Ini penting. Sampai Rasulullah itu ada tawanan perang Badar, tidak mampu membayar tebusan, itu tebusannya dengan Rasulullah suruh mengajari anak-anak di Madinah untuk belajar membaca menulis. Penting. Teks Indonesia maupun Arab kelas 1 sampai 3 ini ya asal bisa bunyi dengan benar aja dulu. Enggak usah harus yang macam-macam ya. Nanti ini ditingkatkan membacanya. Ini juga jadi problem kita ini sekarang ya, membaca ini. Kemudian kemampuan berikutnya menulis kalimat. Apa yang dia dengar bisa dia tulis, dia baca bisa dia ringkas. Jadi ini kemampuan dasar ini kalau dia berkembang sebetulnya guru itu mudah, tidak terlalu sulit itu untuk ngajar itu. Apa yang dia inginkan dalam pikiran dia bisa ngomong, bisa dia tulis, dia membaca, dia bisa paham. Ya tentunya nanti disediakan media pembelajaran yang cocok untuk usia anak-anak itu pada levelnya, jangan terlalu berat. Nanti saudari Al-Wa'i bisa tidak paham. Kemudian bisa ditambah ini ya, menghafal doa dan bacaan sholat. Mulai kelas 3 sebelum dia wajib sholat. Menghitung ya, kemudian fikih dan akidah yang masih dasar. Termasuk menulis ini juga nanti juga mendengar ya. Walaupun itu tadi di awal, mendengar, diam mendengar itu apa yang dia dengar dia bisa tulis. Mungkin kasih tugas meresum ceramah dan sebagainya. Ini target kelas bawah ya di SD itu. Kelas 4 sampai dan 6 itu kita bikin targetnya ya tingkatkan level kemampuan yang diperoleh di kelas 1 sampai dengan 3 ini tadi. Jadi ini berbicaranya lebih lagi ya. Membacanya teksnya ditingkatkan, nulis juga demikian. Di targetnya bisa paham, menyimpulkan, menyampaikan kembali secara lisan. Kalau yang awal itu asal bisa baca aja lah, baca dengan benar. Nanti maksudnya apa? Karena usia kelas 4 sampai 6 ini sudah akalnya sudah mulai jalan. Logikanya bisa diasah ini. Ya pelan-pelan kalau belum sampai logikanya ya memberati anak, ya zolim kita. Kira-kira inputnya itu seperti apa, disesuaikan aja, ndak bisa disamakan. Ada anak yang cepat paham ya bisa dinaikkan levelnya. Kemudian menulis apa yang difahami. Jadi bukan hanya mendengar ditulis, tapi bisa mengarang. Kemudian hafal dan sedikit paham. Jadi hafalannya bisa ditentukan sendirilah oleh para ustadz ya, disesuaikan dengan kondisi sekolah di sana, anak-anaknya bagaimana. Kalau pada level ini saja belum terpenuhi, ya sabar. Baca masih belum bagus, sabarlah untuk meningkatkan itu. Kita sering wanti-wanti ke guru itu ya membaca dulu. Kalau enggak setahun 2 tahun enggak selesai, tetap itu harus diprioritaskan. Baca Al-Quran, baca bahasa Arab itu supaya makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus. Kalau itu belum, jangan dulu, jangan ditingkatkan, jangan, supaya ndak ibaratnya salah fokus. Allah begitulah. Nah level SMP ini kemampuannya harus lebih meningkat lagi, karena ini daya kritisnya sudah mulai. Mungkin siswanya juga sudah mulai bisa membantah. Jangan kemudian marah dibantah. Itu artinya dia mikir, ya mikir ini bener ndak. Nah itu harus dihadapi dengan nanti ya para guru harus ada trik-triknya di situ. Kalau marah terus ini tidak adab dan sebagainya, nanti malah konflik itu dalam pendidikan. Ya memang sudah saatnya sudah punya pikiran sendiri. Nah, target hafalan Al-Quran maupun hadis ya bisa tambahi kaul-kaul para ulama. Nah itu bisa disesuaikan sendiri mengikuti yang sebelumnya. Tentunya yang kemampuan dasar, saya sering tekankan kemampuan dasar itu, membaca, menulis, berhitung, berbicara itu
harus menjadi prioritas utama. Kadang hafalan banyak, berbicara enggak bisa, mengungkapkan ide enggak bisa. Nah, ini problem. Nah, kalau kita di pondok itu SMP kita harapkan itu selesai bisa baca kitab gundul ya. Sehingga pernah kita waktu awal-awal buka pondok itu 1 tahun pertama itu kita godok dengan nahu sorof itu ya. Hafalan nambah tetap saja ada, tapi kita jadwalkan itu banyak jamnya untuk nahu sorof ya, dan perangkat bahasa Arab itu, karena itu alatnya. Insya Allah itu bisa selesai lah, lulus SMP bisa baca kitab. Ini seperti itu kita harapkan. Kemudian terbiasa sholat berjamaah ya, sholat rawatib. Nah, ini mulai SD, tapi mulai SMP ini sudah tidak usah disuruh-suruh mestinya. Kemudian paham fikih remaja, karena dia sudah balik, kemungkinan besar balik. Tentang aurat, tentang pergaulan, nanti tentang nikah ya, juga persoalan-persoalan, mungkin sebagian persoalan dakwah kontemporer, politik itu bisa dimasukkan di sini sesuai dengan level ya, jangan terlalu berat-berat, karena dia kalau sudah balik itu punya tanggung jawab untuk mengurus semua itu. Punya Imam Syafi'i itu usia 14 tahun sudah diizinin untuk berfatwa ya, karena memang cerdas. Tapi yang tadi yang belum mencapai target ya pelan-pelan. Rakak mulia bisa jadi teladan di rumah. Ini level SMP. Ini bisa disusun sendiri juga Ustaz, disesuaikan. Itu yang pertama, tujuan ya, arah, tujuan dan target. Berikutnya tentang kurikulum. Untuk yang landasannya jelas akidah Islamiyah. Artinya ada persoalan yang bertentangan dengan akidah bukan berarti tidak boleh diajarkan. Cuma untuk level SD itu ya nggak usah diajarkan memang. Level berikutnya silahkan ajarkan, tapi harus dikasih catatan. Ya. Jelaskan itu pertentangannya. Yang ini untuk persoalan yang bukan ilmu akidah ya tentunya. Nah, kemudian ini dari sisi landasan, materi dan metode kurikulum itu artinya isinya kan ada tujuan tadi ya. Ada landasannya dan ada apa yang diajarkan, bagaimana mengajarkannya, prosesnya gimana, ya itu disusun tanpa adanya penyimpangan dari asas akidah Islam. Konsep mendasar begitu. Jadi yang pertama kita lihat ketika mau mengajarkan sesuatu, lihat ini apakah ada pertentangannya enggak. Kemudian lihat arahnya, ini kira-kira bisa mengarahkan ke sebagaimana arah yang kita inginkan enggak. Jadi seperti itu. Nah, terkait ilmu ya, Sakofa Islam itu apa saja yang bisa diajarkan, ini nanti kita lihat di Saksiyah Islamiyah ya. Yang namanya Sakofa Islam itu adalah al-ma'arif, pengetahuan allati kanat al-aqidatul islamiyatu sababan fi bahtsiha, yang akidah Islam itu menjadi sebab pembahasannya. Jadi ini yang didasari atau disebabkan ya oleh akidah Islam. Sabaun akanat hadhil ma'arif tatadammanul aqidatul islamiyah wa tabhatsuha. Baik pengetahuan itu yang pertama mengandung akidah Islam dan membahasnya, seperti ilmu tauhid, berarti bicara pengetahuan ya, kalau kita tahu arahnya vertikal itu ya kepada Allah ya, ilmu tauhid ini salah satu yang penting. Amkanat matniyatan alal aqidatul islamiyah. Yang kedua, dia tidak membahas akidah tapi dia dibangun ya, mabniyah, dibangun di atas akidah Islam seperti fikih dan tafsir. Ini ilmu-ilmu yang penting diajarin sejak awal ini, meskipun levelnya disesuaikan, fikih, tafsir, hadis. Amkana yaqtadiha ya, fahmu ma yanbasiku anil aqidatil islamiyah minal ahkam, atau pengetahuan yang diperlukan untuk memahami apa yang terpancar dari akidah Islam, memahami hukum-hukum, seperti ilmu yang diperlukan untuk berijtihad ya, ulumul lughah, ilmu bahasa Arab, mustalahul hadis, usul fikih. Nah, ini semuanya itu sakofah Islam. Ini penting diajarkan, dipilih sesuai dengan levelnya. Nah, ini kalau Al-Azhar Asy-Syarif itu membaginya menjadi dua, ada istilah ulumul maqasid. Ulumul maqasid itu yang ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan akhlak. Kemudian ilmu alat, yang kedua ilmu alat. Ini tujuannya kan ke sini ya. Gimana tauhidnya benar, fikih, tasawuf, akhlak, ini kan tujuan situ. Alatnya apa? Alatnya ilmu bahasa Arab yang ada 12 cabang ilmu itu ya.
ada nahwu, sorof, balaghah, ilmu rosam, ilmu arud. Nah ini alat ya, alat. Tidak harus ke-12 cabangnya, tidak harus seperti Imam Al-Asma'i, tidak harus begitu. Kemudian ada ulumun nakliyah, jadi ilmu bahasa, ilmu tentang dalil-dalil nakli, seperti Al-Quran, As-Sunnah, dan yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu apa misalnya tentang mustalahul hadis dan sebagainya, itu terkait ulumun nakliyah. Yang ketiga ulumul akliyah. Ulumul akliyah itu usul fiqh, usul tafsir, usul hadis, mantik, dan seterusnya. Ya, logikanya. Jadi bahasanya dapat, teksnya, ya, teks syar'inya dapat. Yang ketiga, bagaimana memahaminya itu, ya, itu juga dapat. Ketiga-tiganya itu disebut ilmu alat. Ya, ilmu alat. Ini istilah Al-Azhar. Nah, terus karena banyaknya ini, mana yang harus kita ajarkan? Yang pertama ini saya ingin ungkapkan, mestinya ambil yang terpenting dulu. Ingin kebanyakan kadang akhirnya diajarkan semua peserta didik jadi kayak kelinci percobaan, bingung, tidak bisa, tidak dapat semua. Ini yang kata Imam Al-Ghazali ya di dalam Al-Muhadzab. Ini kesimpulan dari penulis kitab Al-Muhadzab min Ihya Ulumiddin, menyandarkannya kepada Imam Al-Ghazali. Kata beliau, watanabahal musannif ila sababin muhimmin min asbabi takhallufil muslimin. Musannif itu mengingatkan kepada salah satu sebab penting dari berbagai sebab mundurnya kaum muslimin, wahwa adamu wuduhi tartibil wajibat fi adhanihim, yakni tidak ada kejelasan urutan kewajiban-kewajiban di benak atau pikiran mereka. Ini kalau terjadi kepada guru ya, kepada perancang kurikulum, apalagi pada menteri, ya akhirnya kacau, mundur, rusak urusan itu. Yang penting tidak begitu diperhatikan, yang kurang penting akhirnya justru itu dana digelontorkan ke situ, perhatian luar biasa ke situ, itu bikin mundur. Wafqasul lamin yuqaddimul aham alal muhim, sesuai dengan tangga yang didahulukan yang terpenting atas yang penting. Ini kalau ada tangga nilainya itu begitu, ini terpenting didahulukan dari yang penting. Nah, terus mana yang terpenting, mana yang penting, itu nanti ya agak panjang lah ceritanya. Salah satunya ini adab dulu baru ilmu. Ini adab lebih penting. Bagaimana kata Imam Malik ya. Imam Malik bin Anas berkata kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, nak, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Pelajari adab sebelum engkau belajar ilmu. Adab itu apa? Di dalam at-ta'rifat dijelaskan, ibaratun an ma'rifati ma yahtarizu bihi an jami'i anwa'il khata'. Adab itu adalah pengetahuan juga. Jadi adab itu juga ilmu, ada teorinya. Yang dengan adab itu dia menjaga orang yang punya pengetahuan itu dari semua jenis kesalahan. Jadi kalau bicara ilmu ya pelajari ilmu tentang adab. Bukan berarti tidak ngaji terus cukup sholawatan, tidak begitu. Tetap ngaji tentang adab penting. Nah ini contoh ya, mana yang didahulukan di dalam pembelajaran pada masa khilafah Islam di Maghrib, mana daerah sekitar Maroko. Yang pertama itu adalah belajar mabadi'ul lughah al-arabiyah, kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. Ini yang saya katakan di awal, belajar untuk berbicara ya, bacaan dan tulisan ya, bahasa ini penting, bahasa Arab. Kemudian ilmu hisab, matematik, ini juga penting. Apalagi ini zaman AI. AI itu ya harus ngerti banyak logika. Kalau enggak dia enggak bisa menyaring mana benar mana yang enggak. Kalau ngerti ini ditambah pengetahuan yang lain, dia bisa bikin sendiri. Kemudian menghafal dan mempelajari Al-Quran. Nah ini ada beda urutan. Kalau yang Muqaddimah Ibnu Khaldun itu 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bahasa, hisab, matematika, menghafal dan mempelajari Al-Quran. Tapi ini semua dipelajari ya, cuma penyebutannya aja berbeda. Kalau ini di dalam Ar-Risalah Mufassalah, salah Mufassalah itu disebutkan yang pertama menghafal dan mempelajari Al-Quran. Ini kita bisa baca juga di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Jadi pertama ini, hafal, pelajari Al-Quran. Kalau sudah hafal, jangan kemudian beralih ke ilmu lain yang membuat ini lupa. Jadi tugasnya berat di situ. Kita
ingin di sini kita lakukan juga ini ya. Jadi pelajar Al-Qur'an itu kalau ini kita prioritaskan, nanti di level SMP kita prioritas ke ini, bahasa Arab. Karena dia bisa memahami ini. Yang kita hafal, kita pelajari itu mudah memahaminya kalau bahasa Arabnya bagus. Terus ilmu hisab, matematika itu tadi termasuk ini memudahkan nanti bicara usulul fiqh ya, bisa bicara qawaidut tahdits dan sebagainya. Nah, dia logikanya, nalarnya jalan. Dan insya Allah kalau memang merasuk ilmu itu ya, dalam benak, bisa mengambil intisari ilmu itu, dia tidak akan mudah ditipu karena karomahnya kiai atau apa akhirnya mau dicabuli. Tidak akan begitu. Kemudian ini yang keempat, menanamkan akidah, mengajarkan hukum syara' yang sifatnya fardu ain, itu juga berbarengan dengan proses di atas ini. Jadi kalau mau bikin pondok sebetulnya ya sederhana ini aja, tidak usah banyak-banyak ya. Hafal pelajari Al-Qur'an, bahasa Arab ya. Kemudian ini penting, matematika ini tidak usah yang terlalu jelimet lah. Saya sebetulnya mau nulis juga matematika yang kira-kira kontribusi ke agama, kira-kira memudahkan nanti belajar membuat kesimpulan dan sebagainya, ngitung waris dan seterusnya. Tidak semua cabang itu kemudian bisa dimanfaatkan di dalam agama ini. Meskipun semua cabang matematik itu nanti untuk proses kayak AI itu berguna untuk merancang itu. Ini terkait dengan kurikulum ya pada masa Islam dulu. Nah, levelnya berapa? Bahasa Arabnya, matematik ya. Ini ditentukan sendirilah panjenengan, lihat kondisi para siswa-siswa jenengan. Kalau bisa lebih bagus tingkatkan lagi kalau mereka cerdas. Ini contoh struktur kurikulum ini yang di Al-Fikri ya, di SD di sini. Kurikulum dasar ini tahfidzul Quran. Jadi menghafal itu yang mulai memang SD ya. Meskipun nanti levelnya beda-beda, itu kemampuannya kan beda-beda. Tahsinul Quran ini memperbagus bacaan Al-Quran, dan bahasa Arab dan Indonesia tetap diajarkan karena kita ada ketemu itu waktu kuliah S3 itu ya. Bahasa Arab bisa, begitu suruh bikin makalah ke bahasa Indonesia menerjemahkannya agak kacau itu kalimat bahasa Indonesianya, sehingga ya berat kalau begitu. Kita dakwahnya karena masih di Indonesia, kasih itu pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian kurikulum Thaqafah Islam ini ditentukan lah seperlunya ya, hadis, fikih, sirah Nabi, tarikh, ya, adab. Kalau kita di pondok itu ngambil dari Al-Azhar Asy-Syarif ya, Ma'had ini kurikulumnya ke situ. Kemudian kurikulum penunjang ya, matematika, geografi, sains ya, beberapa pengembangan teknologi tetap diajarkan, disesuaikan dengan level mereka dan pencapaian mereka di kurikulum dasar dan Thaqafah ini. Sehingga kalau awal-awal dulu kita lihat, kita fokus ke bahasa Arab ini nanti dulu, bisa begitulah. Yang penunjungnya nanti fokus dulu ke yang dasar, kuasai dulu. Tapi kalau ternyata bikin males anak-anak ya, kok itu lagi pelajarannya ya, maka ya ini sebagai selingan bagus juga. Ini sekali-kali belajar geografi ya, sambil berjalanan bisa jadi begitu. Dibikin menyenangkan. Life skill ya, olahraga ya, masak, ada jualan ya, berkebun dan seterusnya, kegiatan sosial di masyarakat ya, kurban, bagi daging dan sebagainya. Ini juga penting diajarkan ke anak-anak. Untuk apa? Ya, merangsang mereka berpikir dan berinteraksi dengan masyarakat. Ini tentang contoh struktur kurikulum. Terus evaluasinya bagaimana? Evaluasi kalau masalah pemahaman ya insya Allah panjenengan paham sendirilah guru. Nah, yang jangan lupa evaluasi ini evaluasi dari sisi hal yang bukan pemahaman. Sebagaimana kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri ya, seorang ulama wafat tahun 161 Hijriah, ketika dia nuntut ilmu, ibunya ngomong, ya bunayya, hai anakku, idza katabta 'asyrata ahruf, kalau engkau sudah menulis 10 huruf, artinya sudah dapat ilmu nih, panzur, maka perhatikan, hal tara fi nafsika ziyadatan fi khasyatik, apakah engkau melihat dalam diri engkau itu ada bertambah rasa takutmu kepada Allah, wa hilmika,
kesabaran engkau, kelembutan engkau, wawaqarik dan kewibawaan engkau. Fa'ilam tarodalik, kalau engkau tidak melihat yang demikian itu, fa'lam annaha tadurruk, ketahuilah bahwasanya ilmu engkau itu mencelakakanmu. Bahaya, ngaji tidak tambah taat, ngaji tidak tambah takut. Ini seperti ungkapan di Al-Hikam tadi ya, ngaji malah tambah berani kepada hukum Allah Ta'ala. Bahaya, wala tanfa'uk, tidak memberikan manfaat pada engkau. Ini di Sifatus Sofwah Imam Ibnul Jauzi. Ini mungkin untuk sesi pertama ini, mohon maaf kalau tidak terlalu detil, nanti bisa kita diskusikan pendetilannya.